Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Satu TV semuanya. Alhamdulillahirrabbilalamin, pada kesempatan kali ini kita masih dapat berjumpa lagi tentunya dalam Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Masih bersama saya Elisawati, dan pada kesempatan yang berbahagia kali ini ditemani oleh rekan saya yang cantik, yaitu saya Joharatul Abdatil Holisah, yang beberapa menit ke depan akan menemani Sobat TV untuk sharing tentunya Diba, tentang banyak hal yang kali ini juga sangat menarik. Dan kita tidak akan berdua saja, tetapi kita akan ditemani oleh narasumber kita yang sangat luar biasa. Beliau adalah Dr. Muhammad Ridho MA. Sapa Sobat Satu Pak Ridho. Salam untuk Sobat Satu semua. Oke, alhamdulillah. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pada kesempatan kali ini Pak, kita akan sharing nih bareng Sobat Satu semua ya Diba ya. Kita akan mengungkap nih fenomena yang sebetulnya sangat menarik nih Diba, tentang kenapa sih, kamu pernah kepikiran nggak, kenapa sih penentuan puasa itu didasarkan pada kalender Syamsiah? Kalender Komariah maksudnya. Kenapa tidak berdasarkan kalender Syamsiah yang lebih tetap kayak gitu? Kenapa sih kayak gitu? Padahal kan ada perbedaan ya. Iya. Nah kayak gitu. Nah kira-kira rahasia waktu untuk menentukan terkait hal tersebut akan diungkap nih oleh Pak Ridho. Pada Pak Ridho kami persilakan. Ya, terima kasih kepada Mbak host ini ya. Jadi ada beberapa pertanyaan, kenapa dalam Islam ketika menetapkan waktu ibadah itu dasarnya adalah bulan dalam kalender Komariah ya, artinya yang didasarkan pada perhitungan bulan dan bukan Syamsiah. Padahal tadi sudah disinggung kalau Syamsiah itu kan hampir tidak ada perbedaan. Betul. Ya, NU dan Muhammadiyah tidak pernah berbeda dalam menetapkan tanggal Natal misalkan. Ya, betul. Itu kan tidak pernah berbeda. Tapi selalu saja terjadi perbedaan. Tahun ini saja Muhammadiyah puasa duluan kan di hari Senin, sementara NU dan pemerintah itu di hari Selasa. Nah, mengapa sih sebenarnya bahwa Islam itu menetapkan kewajiban puasa dengan berdasarkan bulan yang masuk dalam perhitungan kalender Komariah dan bukan Syamsiah gitu ya. Ini tentu terkait dengan sifat Islam itu sendiri sebagai agama rahmatan lil alamin. Bahwa Islam adalah agama universal. Islam adalah agama untuk seluruh umat manusia. Kita bayangkan bahwa jika misalkan puasa itu ditetapkan di bulan Desember, maka yang terjadi di negeri Islam belahan utara itu bulan puasa akan selalu di musim dingin, waktunya pendek, sementara di bumi belahan selatan itu musim panas dan waktunya panjang. Nah, sehingga kan terjadi ketidakadilan, artinya penak yang di belahan bumi utara. Nah, sementara kalau kita dengan bulan Ramadan, di mana Ramadan ini merupakan bulan dengan perhitungan kalender Komariah, di mana bahwa Komariah ini 11 hari lebih pendek daripada perhitungan Syamsiah, maka dalam siklus 30 tahunan semua akan merasakan bulan puasa di musim hujan, di musim dingin, di musim panas ya. Karena apa? Karena siklusnya dia akan terus berputar selama kurun 30 tahun. Sekarang kita mulai puasa di bulan Maret ya, nanti nanti untuk ketemu lagi di bulan Maret itu nunggu 30 tahun lagi karena terus berputar. Nah, berputarnya ini tentu sekali lagi tadi kembali pada konteks bahwa Islam itu bersifat universal, sehingga semuanya akan merasakan berpuasa di musim dingin, berpuasa di musim panas, waktu puasa juga ada yang pendek, ada yang panjang, sehingga tidak terlalu sebagaimana kalau kewajiban itu didasarkan pada bulan dengan kalender Syamsiah gitu loh. Jadi ini salah satu hikmah kenapa Islam menggunakan penetapan
wajibnya puasa menggunakan sistem kalender Komariah. Ada perputaran siklus 30 tahunan itu begitu. Oke. Dan tadi kan juga disampaikan ya Pak tentang alasan itu. Apakah di dalam Al-Qur'an sendiri itu juga dijelaskan atas penetapannya? Maksud saya kan apabila berdasarkan Komariah itu kan berdasarkan siklus bulan. Nah, sementara Syamsiyah itu berdasarkan adanya rotasi bumi. Nah, itu apakah dijelaskan juga di dalam Al-Qur'an? Ketika Quran menetapkan Ramadan itu sebagai bulan wajibnya puasa, Quran menyatakan bahwa syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran ya. Jadi keutamaan Ramadan itu kenapa dijadikan sebagai bulan yang diwajibkan puasa? Satu diantaranya bahwa memang dalam bulan Ramadan itu Quran diturunkan, sehingga kita memperingati nuzulul Quran itu adanya kan di bulan Ramadan. Ya. Kedua, bahwa di bulan Ramadan ini ada sebuah malam yang kita kenal dengan Lailatul Qadar, sehingga malam yang lebih baik dari 1000 bulan, dan banyak sekali yang keutamaan bulan Ramadan dibanding bulan-bulan yang lain ya. Ramadan kan bulan ke-9 ya hitungannya, sehingga yang menjadikan bahwa Ramadan ini memang pantas dan patut dijadikan sebagai bulan wajibnya puasa. Tapi sekali lagi yang namanya hikmah tentu ini kan sifatnya penggalian. Kalau misalkan apa yang sesungguhnya tentu Allah yang lebih tahu, dan memang itu semua kita sebagai manusia posisinya hanya bisa menggali hikmah kenapa Ramadan ditetapkan sebagai bulan wajibnya berpuasa seperti itu, dan banyak sekali hikmahnya ya. Oke. Dan Pak, saya ingin juga bertanya terkait masih erat kaitannya dengan waktu. Kan itu juga mempengaruhi, waktu itu juga mempengaruhi bagaimana durasi kita berpuasa kan. Antara satu negara dan dengan negara lainnya kan juga tidak sama. Betul. Nah, itu secara keilmuannya seperti apa sih Pak? Baik, secara fikih memang ada problem Mbak ya. Di Indonesia, Malaysia, Saudi misalkan, ketika batas waktu puasa itu dimulai dari terbitnya fajar sodik ya, atau waktu subuh, hingga terbenamnya matahari, durasi waktu di Indonesia, Malaysia maupun Saudi itu antara 13-14 jam ya. Tapi di beberapa negara ini ada persoalan ya, khususnya di Eropa Timur itu ada yang waktu malamnya ya itu hanya 2 jam atau 3 jam ya. Di Belanda saja itu rata-rata 17 jam ya. Ini ada yang lucu. Pernah suatu ketika di Amerika, itu sampai disiarkan oleh stasiun RCTI dulu, karena waktu puasa itu sampai hampir 20 jam, akhirnya mengambil konversi 14 jam yang berlaku di Arab Saudi. Sehingga waktu asar itu sudah berbuka. Isya-nya juga masih waktu asar, gitu kan. Matahari belum terbenam, ya. Tarawihnya juga karena kalau mengikuti siklus matahari ini bisa dibayangkan betapa lamanya. Sekarang bisa dibayangkan misalkan 2 jam malam, dalam 2 jam itu maghrib, berbuka puasa, lalu kemudian sholat isya dan taraweh, sahur, ya toh, selesai taraweh kira-kira sudah masuk waktu imsak kan begitu. Nah, ini ada problema memang terkait dengan durasi di negeri-negeri tertentu di mana malamnya siangnya sangat panjang dan malamnya sangat pendek. Nah, itu dalam kajian fikih tentu masuk dalam kajian fikih kontemporer ya. Kalau itu tadi ada yang mengambil ijtihad disamakan dengan waktu di Saudi yang hanya 14 jam sehingga tidak nunggu maghrib kan seperti itu. Tapi masalah itu sekali lagi memang biasanya masuk masalah khilafiyah, karena juga kayak di Argentina dalam kurun waktu tertentu ya itu puasa tidak sampai 10 jam
hanya 9 jam. Nah ini kan juga dalam masalah ini kalau misalnya kurang dari 14 jam tadi kalau dikonversi apakah sah? Apakah ketika berbuka itu harus nunggu 14 jam sementara matahari sudah terbenam kan begitu. Ini ada persoalan-persoalan di sekitar durasi memang dan belum secara fikih ketika menetapkan bahwa ini kalau masalah mulainya itu mungkin tidak masalah, tapi persoalan mengakhiri puasa ini dengan terbenamnya matahari ini ternyata yang menjadi permasalahan. Masih ketika sudah di belahan dunia Islam secara global ternyata ada persoalan-persoalan seperti itu. Ya itu yang ya masih menjadi PR juga khususnya di wilayah-wilayah para ahli fikih untuk merumuskan kembali apakah memang waktu puasa itu harus dikonversi ataukah memang berdasarkan seperti fikih tadi mulai dari fajar sampai tenggelamnya matahari. Gitu. Jadi dalam ilmu fikih itu belum tahu ya Pak kalau itu sah atau tidaknya puasa jika tadi dalam waktu hanya beberapa jam gitu, makanya belum memenuhi syarat jamnya gitu ya. Nah makanya tadi kembali kepada ketika dalam fikih-fikih klasik dikatakan waktu puasa adalah sejak mulainya fajar shodiq sampai tenggelamnya matahari, ya toh. Nah di Arab Saudi di kita itu kan tidak masalah. Karena apa? Karena rentang waktunya kan 13 sampai 14 jam. Hampir sama ya. Iya toh. Tetapi ketika dibawa ke negeri-negeri seperti di Eropa, negeri Skandinavia ya, seperti Scotland dan sebagainya, itu kan ada yang tadi itu kan ada yang sampai malamnya itu 22 jam rentang siangnya. Nah bayangkan seorang muslim yang tinggal di sana, kita bayangkan dalam rentang 2 jam itu harus berbuka, taraweh kan gitu. Baru selesai witir karena sudah masuk imsak kan gitu. Nah ini kan problem. Artinya, nah ketika dalam problem seperti ini ternyata fikih itu juga, nah saya katakan tadi dulu di Amerika ya sampai disiarkan di RCTI itu pernah karena sangat panjang akhirnya dikonversikan dengan waktu 14 jam di Arab Saudi sehingga ketika sudah 14 jam itu umat Islam di sana sudah berbuka. Maghrib kemudian Isya terawihnya itu masih matahari itu masih di atas iya ya. Gitu loh kan. Ya inilah fikih artinya memang ada kaidah sebenarnya yang menyatakan bahwa al-hukmu yaduru ma'al illah wujudan wa adaman. Jadi ketika ilat atau alasan sebuah hukum itu dilihat ya nanti dicari kesamaannya lah, kita juga tidak bisa artinya bahwa harus saklek bahwa ini harus sesuai fikih nunggu terbenamnya matahari kan gitu. Nah, karena apa? Waktunya terlalu panjang, kasihan kan begitu. Tentu prinsip bahwa agama itu harus ad-dinu yusrun, bahwa agama itu mudah dan harus memudahkan itu tentu harus diaplikasikan ketika menghadapi masalah-masalah seperti ini, seperti itu. Berarti Islam sangat luar biasa ya menyikapi hal-hal seperti itu sebetulnya ya bisa fleksibel, sangat fleksibel. Artinya bahwa tidak harus ketika ya karena juga itu tadi kalau ada ketika konversi yang ada persoalan juga ketika di negara yang waktunya pendek tadi kan. Betul. Seperti Argentina yang saya katakan dia hanya 9 jam ya kan. Nah, kalau dia belum boleh berbuka ya atau sementara matahari sudah terbenam ini kan berarti nunggu kapan kan begitu. Nah ini artinya ada satu problema yang terkait dengan durasi puasa yang memang sampai hari ini itu masih belum terjadi kesepakatan tentang bagaimana lamanya berpuasa, apakah memang ukurannya harus mengikuti standar fikih sampai terbenamnya matahari ataukah ini berdasarkan durasi. Nah, tentang banyaknya adanya perbedaan tadi, tentu kan pasti selalu ada hikmah ya yang bisa diambil dari hal tersebut. Kira-kira hikmahnya seperti apa sih, Pak? Hikmahnya sebenarnya kalau kita melihat dari awal tadi ya, kenapa kalau dalam masalah penetapan
bulan Komariah ya. Dalam bulan Komariah itu kan jelas lamanya hari itu antara 29 sampai 30 hari ya. Enggak bisa lebih, tidak ada 31. Ya hikmahnya bahwa di sini toleransi, bahwa kita memang menghargai perbedaan yang didasarkan pada basic-basic keilmuan ya. Tentu saja bahwa ketika dari yang menggunakan hisab kemarin puasa duluan, kemudian yang ru'yah harus istiqmal, itu kan semua ada ilmunya. Nah, enggak masalah dalam masalah seperti itu selama memang bahwa itu didasarkan pada disiplin ilmu-ilmu yang memang diakui dalam dunia Islam, dan kita menghargai perbedaan sehingga ya ada pilihan mungkin yang mau duluan atau yang belakangan. Tapi kan teman-teman biasanya kalau puasa itu ikut yang duluan, kalau lebaran ikut yang kalau puasa ikut yang belakangan, lebaran ikut yang duluan. Tapi ya yang penting tidak kurang dari 29 hari ya, karena tidak mungkin di bulan Komariah itu kurang dari 29 hari ya, gitu seperti itu. Betul, luar biasa sekali ya ternyata rahasia waktu tentang bagaimana sih sebetulnya kenapa Ramadan dipilih pada bulan Komariah bukan Syamsiah ya Diba. Kemudian juga tadi terkait dengan durasi, perbedaan durasi yang ternyata mungkin secara awam kita itu masih pendek banget pengetahuannya, kayak ya udah kita ngertinya kalau puasa tuh ya dari terbitnya matahari sampai tenggelamnya aja gitu, tanpa kita melihat gitu loh. Ternyata di negara-negara tertentu tuh ada sebuah aturan-aturan khususnya seperti itu. Dan teman-teman Sobat Satu, kita dengarkan nih kesimpulan dari Pak Ridho tentang materi kita rahasia waktu hari ini. Ya, baik. Kesimpulannya bahwa ada hikmah kenapa Islam menerapkan kewajiban ibadah itu dengan penentuan bulan-bulan Komariah ya, seperti Ramadan atau haji di Zulhijjah ya, dan bukan dengan bulan-bulan dengan perhitungan kalender Syamsiah, karena itu terkait dengan sifat keuniversalan Islam itu sendiri, bahwa Islam adalah agama universal, agama bagi seluruh umat manusia, sehingga hal-hal yang seperti tadi umpama ditetapkan berdasarkan bulan kalender Syamsiah, maka tentu akan terjadi masalah seperti yang kita ungkap tadi. Nah, disinilah jadi sekali lagi bahwa universalitas Islam itu juga terkait dengan penetapan waktu menggunakan sistem Komariah dan bukan Syamsiah. Jadi itu saja. Jadi begitulah pesannya bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Islam adalah agama universal tentunya, yang sangat menjunjung toleransi ya tentunya Diba. Dan tadi juga sekaligus menutup perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Sobat Satu. Jangan lupa untuk terus menyaksikan Lentera Ramadan hanya di mana Diba? Di Satu Televisi. Betul, dan jangan lupa untuk ikuti seluruh akun sosial media Satu TV. Elis Nabati dan juga Joharatul Abitatil Khalisah. Mohon pamit undur diri. Terima kasih untuk hari ini. Tetap saksikan kita di Lentera Ramadan, terangi hati, tebar kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini ya.